Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, abi dan umi semuanya yang semoga dirahmati Allah, orang tua, wali murid, SMPIT Darul Iman yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan dan juga saran ataupun masukan dari kegiatan Temu Ramah kepada kegiatan penerimaan rapor penilaian tengah semester ataupun mid semester pada tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, yang mana qadarullah wa masyafa'al, kami pada saat hari tersebut ya, alhamdulillah ala kulli hal sedang dalam keadaan sakit, sehingga memang tidak bisa hadir ke sekolah untuk bersama-sama dalam kegiatan ataupun acara pertemuan tersebut. Namun alhamdulillah sekarang ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjawab ataupun memberikan tanggapan terhadap saran-saran dan masukan dari beberapa orang tua yang memang tidak semua orang tua yang kita masukkan ke dalam grup, hanya perwakilan, dikarenakan memang kita masih memakai Zoom yang basic ya, sehingga terbatas untuk partisipan ataupun member ataupun anggota yang masuk ke dalam Zoom meeting tersebut. Kita bacakan satu persatu, abi dan umi semuanya. Dari Ummu Abdul Aziz Ariski, ini kelas 8 Makkah 2. Ya. Pertanyaan ini, apakah ujian semester ataupun PAS ya, kalau dalam kurikulum 2013 namanya penilaian akhir semester 1 ya. Apakah PAS nanti ya di bulan Desember insyaallah ya Bapak dan Ibu semuanya, kita ngikut dari dinas lagi seperti PTS kemarin atau dari sekolah yang menyelenggarakan? Ya, maka jawabannya dari pertanyaan Umu ini, kita akan ikut lagi ujian bersama dengan dinas, karena ini merupakan program dinas pendidikan untuk ya terkhususnya adalah seluruh SMP negeri dan swasta diwajibkan untuk ikut ujian bersama. Namun memang ada beberapa kendala dikarenakan ini ujian pertama, ujian online pertama mungkin untuk PTS. Dan kendala-kendala tersebut alhamdulillah sudah bisa teratasi. Memang ada yang sempat susah login ataupun untuk mengulang lagi susah, ataupun mungkin beberapa kendala yang mungkin kita temui kemarin dari wali kelas juga setelah menyampaikan kepada kita, dan kita pun punya grup yang akan menyampaikan juga permasalahan tersebut kepada panitia penyelenggara dari kota ataupun dinas pendidikan. Kedua, masih dari Ummu Abdul Aziz, bagaimana anak-anak yang tidak paham dari PBM tersebut, sedangkan PBM waktunya hanya dibatasi 20 menit per jam. Ya, memang untuk perubahan waktu ataupun jadwal PBM ini kita ngikut aturan dinas pendidikan, yaitu memaksimalkan ataupun mengurangi alokasi waktu yang seharusnya 40 menit 1 jam pelajaran menjadi 20 menit selama pandemi ini. Ya, selama pandemi Covid ini. Sehingga memang ada beberapa mata pelajaran yang sangat sedikit ya, terutama mata pelajaran yang satu pekan itu cuma 1 jam misalnya. Ya, ataupun mungkin yang biasanya kayak seperti matematika dan IPA ataupun yang lain butuh penjelasan ataupun waktu lebih sana, sedikit agak dirugikan ya, memang sedikit agak dirugikan dalam sisi waktu yang sedikit untuk menjelaskan kepada anak-anak. Namun memang kita
membuka ataupun menginstruksikan kepada guru-guru kita, dibolehkannya untuk anak-anak menanyakan secara langsung kepada guru-gurunya, ataupun melalui grup mata pelajaran masing-masing. Kedua dari Muhammad Faiz Afifi, ya masih kelas 8 Mekah 2. Ini saran dari Faiz. Terlalu singkat untuk waktu belajar saat ini sehingga berdampak pada pemahaman anak-anak. Kalau bisa waktunya ditambahkan. Ya, mungkin jawabannya yang tadi dan Abu semuanya, bahwasanya memang kita dihukum ataupun ngikut kepada aturan Dinas Pendidikan yang itu harus merubah alokasi waktu menjadi 25 menit 1 jam pelajarannya. Karena memang kalau pertimbangan lain, kalau sampai sore anak-anak belajar, memang ini ada beberapa kendala nanti ataupun beberapa permasalahan yang lain yang akan timbul lagi. Memang dari sisi anak-anak maksimal belajar, namun dari sisi yang lainnya bagaimana? Kesehatan mata anak, kelelahan, dan juga mungkin dari sisi kuota internetnya terkuras. Maka ini jalan tengah mungkin bagi kita pihak sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan tentunya yang terus memikirkan beberapa pertimbangan. Walaupun memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan, dan saat ini yang dikorbankan adalah waktu jam pelajaran. Namun ini disesuaikan. KD-KD ataupun kompetensi dasar ataupun indikator-indikator dari KD tersebut itu diambil KD esensial, dan itu dibahas ataupun materi esensial yang itu dibahas ataupun ditetapkan ataupun disepakati di forum MGMP, Majelis Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ya, musyawarah guru mata pelajaran di setiap mata pelajarannya. Ya. Ya, yang pertanyaan ataupun yang ketiga dari Suraya Faiha Rahimasari, ya. 7 Madinah 1. Yang saran agar pengisian ataupun pengiriman video wirid Jumat lebih cepat lagi, lebih awal lagi untuk dikirimkan. Jangan sampai malam baru dikirimkan. Ya, syukron Suraya, ini memang masukan yang sangat bagus. Memang kita akui kita sedikit lalai ataupun tidak tepat waktu ataupun terlambat mengirimkan video wiridnya, sehingga memang anak-anak dituntut di angket ataupun di formulir Google Formnya kan di hari Jumat untuk mencatatnya. Namun karena videonya malam, tentu anak-anak ya ini. Tapi nanti insya Allah ini akan kita coba tingkatkan. Memang kendalanya kemarin itu adalah tim editor video, karena video yang kita buat, yang kita rekam itu diedit terlebih dahulu, itu dari guru-guru kita juga. Yang beliau juga ngajar dari pagi sampai siang, sehingga waktu yang digunakan untuk ngedit adalah di sore hari ataupun mungkin malam hari. Tentu ini juga akan mengganggu hal yang lainnya, keluarga dan juga waktu yang lainnya, sehingga memang ada beberapa kendala. Namun insya Allah kita akan coba tingkatkan ataupun berusaha untuk tepat waktu lagi dalam mengirimkan video ini. Ya, selanjutnya dari Abu Siti Hafizullah Zayyan, kelas 7 Madinah 1. Ini ada saran adanya Zoom Premium yang waktunya lebih panjang durasinya, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk PBM sebab tidak akan terputus di waktu saat PBM berlangsung. Ya, juga PBM agar full Zoom agar interaktif dan bisa memantau anak-anak. Ya, ini usulan yang bagus, Masya Allah. Namun memang kita dari pihak sekolah sudah berkomitmen untuk mengimbangi untuk penggunaan Zoom. Mengingat beberapa hal. Pertama dari sisi kesehatan mata anak-anak kita ataupun kelelahan ya. Kalau memang seharian dengan HP, melihat layar ataupun komputer ataupun laptop anak-anak kita. Makanya kita memang menginstruksikan ataupun mengarahkan guru-guru kita agar memang penggunaan Zoom ini hanya untuk materi-materi ataupun mata pelajaran yang memang itu sangat ataupun ya harus dengan Zoom, kayak matematika, IPA ataupun yang bersifat praktek dan yang lainnya, memang itu butuh Zoom. Maka diperkenankan
ya malahan mungkin diwajibkan untuk dengan Zoom. Namun kalau untuk full Zoom ini mungkin ya usulan, namun perlu kita pertimbangkan dari sisi yang pertama tadi kesehatan, terutama mata anak-anak kita, dan juga mungkin yang kedua juga mata, tapi mata pencaharian dari orang tua ataupun wali murid, dari sebagian wali murid kita. Karena memang kalau kuota internet untuk Zoom ini cukup memakan biaya yang cukup besar, makanya harus diimbangi dengan media ataupun yang materi-materi dengan media yang lainnya seperti video pembelajaran, apakah itu modul pembelajaran, LKPD dan sejenisnya. Lanjut kita dari Abu Ahmad Az-Zami Syauqi, ini kelas 8 maka 2. Saran agar materi ataupun file PBM, apakah itu mungkin video pembelajaran ataupun yang lainnya, modul dan yang lainnya juga, agar dikirimkan sehari sebelumnya agar ada persiapan dan menambah pemahaman bagi siswa di saat waktu PBM yang disingkat ini. Ya, ini usulan yang sangat bagus. Insya Allah akan coba kita pertimbangkan untuk pelaksanaannya. Berarti kan kalau dia hari materinya atau mata pelajaran itu di hari Selasa, berarti dikirim ba'da zuhur di hari Senin. Ya mungkin maksud Bapak seperti itu. Makanya usulannya bagus, namun kita coba pertimbangkan di rapat pimpinan terlebih dahulu. Dan juga untuk pengiriman file kalau bisa dengan Google Classroom. Ya, media Google Classroom, dan untuk penjelasan atau tanya jawab dengan aplikasi Zoom. Berarti ada 3 aplikasi kalau memang usulan seperti ini. WhatsApp juga, Google Classroom, dan juga Zoom. Ya memang kalau untuk ini kita kemarin juga ada tawaran dari G-School ya, hampir mirip dengan ini Google Classroom. Namun memang kalau untuk aplikasi yang familiar ataupun hampir semua orang mudah untuk memahami, memang WhatsApp yang fiturnya cukup lengkap, dan mungkin dari sisi kerapian pengumpulan tugas dan yang lainnya, jadwal ini mungkin yang kurang dari WhatsApp. Dan Google Classroom di situ letak keunggulannya ya. Namun ini mungkin kalau untuk 1 bulan ke depan, karena memang PBM kita kan cuma sampai November, ini mungkin cukup menanggung karena butuh sosialisasi juga untuk orang tua ataupun mungkin guru dulu sosialisasi, karena tidak semua guru kita mungkin yang terbiasa dengan Google Classroom. Nanti orang tua juga dan anak-anak juga ini butuh waktu, maka mungkin butuh pengkajian lagi apakah ini diterapkan di semester 2 ataupun tidaknya. Lanjut dari Ummu Mutia Syifa Amalia kelas 9 Madinah 2. Ya, ada beberapa saran. Kami mohon untuk kelas 9 tolong mereka dirangkul dan diperhatikan karena banyaknya beban untuk persiapan kelulusan, sehingga nanti ada teknis khusus kelas 9 agar PBM lebih maksimal ketimbang adik-adik kelasnya. Ya, usulan yang sangat bagus dari Ummu. Ya, insya Allah kita akan mengadakan pertemuan di bulan November khusus untuk wali murid kelas 9. Karena ada beberapa sosialisasi dan ya informasi-informasi penting seputar kelas 9, diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri kita, bahwasanya UN tidak ada lagi untuk tahun ini. Ya, tahun ini. Dan nanti bagaimana penggantinya bagaimana nanti akan dijelaskan dalam pertemuan tersebut. Apa menjadi pengganti kelulusan tersebut? Ya. Insya Allah dalam bulan November. Silakan ditunggu undangannya nanti. Selanjutnya masih dari Ummu Mutia. Materi PBM agar lebih jelas, jangan hanya instruksi saja. Contohnya kerjakan halaman sekian dan sekian. Ya, ini memang kita membebaskan dari sisi media pembelajaran. Ya, kita tidak menuntut harus seluruh materi harus dengan video pembelajaran ataupun Zoom ataupun sejenisnya. Kita juga membolehkan untuk memberikan dalam bentuk LKPD ataupun modul, ataupun mungkin dalam bentuk voice note pun dibolehkan.
Namun yang kelirunya nanti jika setiap mapel ataupun set materi selalu voice note ataupun instruksi saja ataupun tugas saja atau suruh baca tugas ini. Ini mungkin kalau ada yang seperti ini memang ini akan kita supervisi karena memang kita ada supervisi setiap semesternya ataupun dua kali dalam satu semester kita melakukan supervisi, termasuk supervisi proses PBM-nya dan juga supervisi dari penilaian untuk guru-guru kita. Ya itu dari Umu Mutia tadi ya. Ada lagi ini tambahan dalam video PBM yang dikirimkan kalau bisa ada sapaan, motivasi dan dakwah. Ya ini mungkin belum menyeluruh ya. Kalau kita lihat dari video-video yang ada, ya bisa dikatakan hampir sebagian besar guru-guru kita sudah melaksanakannya. Namun mungkin ada beberapa dari guru-guru kita yang mungkin belum ada muncul di sana ini dakwah ataupun sejenisnya atau sapaan, dikarenakan mungkin baru bergabung di yayasan kita. Ya, ini mungkin akan terus kita tingkatkan pembinaan terhadap guru-guru kita. Ya, syukur atas usulannya. Lanjut masih dari Umu Mutia, kalau ada keluhan dari warid atau siswa agar fast respon dari para guru. Ya, kalau tekad dan komitmen kita memang seperti itu, kita fast respon. Namun mungkin harus kita harus memberikan uzur yang seluas-luasnya ataupun mungkin beranggapan ataupun berhusnuzon kepada guru-guru kita, karena memang guru-guru kita tidak hanya mengampu satu kelas saja, ya. Sehingga seluruh misalnya satu orang ustazah bisa jadi masuk ke semua kelas dan itu ada sekitar 180 anak. Begitu juga berarti ada 360 orang tua ayah dan ibunya. Maka kalau ada mungkin pertanyaan ataupun chat WA yang belum terbaca ataupun yang lainnya itu mohon dimaklumi. Karena bisa jadi terlewatkan karena banyaknya chat pribadi yang muncul. Namun kalau telepon mungkin lebih efektif, telepon langsung kalau ada permasalahan. Ya, kalau chat WA memang itu kendalanya. Ya, bisa jadi terhimpit sehingga lambat ataupun slow respon jadinya. Namun untuk tekad kita ataupun komitmen kita senantiasa mengingatkan kepada rekan-rekan guru untuk senantiasa fast respon, terutama adalah wali kelas. Ya, terakhir ada pertanyaan ya dari Umu Mutia, kuota belajar dari Kemendikbud apakah sudah cair ataupun sudah turun? Yang kita ketahui belum, untuk tingkat SMP belum. Ya, memang ini salah satu kendala kita terhambat dari sisi ininya ke media yang akan kita gunakan, misalnya Zoom tadi kita imbangi karena memang belum ada bantuan kuota ini cair gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya. Lanjut ini dari Abu Jafid Faras Frizi, kelas 7 Maka 2. Ya, saran para ustadz waktunya kurang disiplin ataupun mulai waktu PBM-nya kurang disiplin sehingga waktu belajar anak pun kurang. Ya, ini insya Allah akan kita lakukan pembinaan ataupun supervisi kepada guru-guru kita agar memang dari sisi kedisiplinan, terutama masuk jam pelajaran ya. Karena kalau masuk dan keluar ini memang harus disiplin. Karena akan berpengaruh terhadap mata pelajaran berikutnya. Insya Allah usulan ini bagus dan akan kita tindak lanjuti. Jangan adanya tugas yang banyak bagi anak-anak. Ya, mengenai tugas ini memang kalau dari ininya memang tingkat untuk SMP memang ini cukup dituntut ya Pak. Bapak dan Ibu semuanya, karena 50% dari nilai akhir nanti itu dari tugas. 50% dari ini karena pembagian penilaian itu kan ada 3. 50% dari nilai tugas harian, apa itu PH ataupun tugas-tugas yang lainnya. 25% dari PAPTS, penilaian tengah semester ataupun semester kemarin. Dan 25% lagi dari PAS ataupun penilaian akhir semester ataupun ujian akhir semester. Ya, makanya tugasnya cukup banyak karena memang penilaian terbesarnya di sana. Ya. Tapi kita tetap menekankan harus menyesuaikan. Kita sampaikan kepada guru-guru kita harus menyesuaikan dengan jumlah ataupun alokasi waktu. Kalau dia cuma satu
jam pelajaran, maka tidak mungkin diberikan soal yang banyak ataupun tugas-tugas yang banyak. Syukur atas usulannya Abu Jafid. Lanjut dari Ummu Fatia Iklimah Qaryah kelas 9 Madinah 2. Ini ada saran agar bersabar para ustadz dan ustazah dalam PBM daring karena memang banyak kendala yang harus dihadapi. Ya insya Allah kita sabar sabar dalam menghadapi kondisi saat ini. Ya memang ya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah ini yang dampaknya itu terhadap pendidikan terutama. Tidak efektifnya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau orang tua atau murid yang dia adalah sebagai seorang guru ataupun dosen akan merasakan hal yang sama dengan kita. Ya. Ada pertanyaan? Apakah ada tempat curhat bagi anak-anak kita kelas 9 yang mereka mungkin harus banyak ekstra belajar karena persiapan untuk lulusan sehingga membuat pemikiran mereka menjadi lelah. Untuk saat ini fasilitas kita adalah guru BK. Ya, guru BK beliau ya sudah kita arahkan ataupun instruksikan untuk membuat grup-grup WA dan di sana anak-anak kita silakan curhat secara bersama ataupun mungkin kalau individual, layanan individual bisa langsung menelpon ataupun menghubungi ustazah kita ataupun ustadznya. Ya, kalau untuk ya ustazahnya pada kesempatan kali ini. Ya, pada ustazah kita, ustazah BK. Dan ini terakhir kayaknya Abu Muhammad Ridwan 8 Madinah 8 Makkah 1. Saran ya, ada Zoom gratis ya Zoom Education ya yang waktunya bisa lebih dari 40 menit ataupun lebih berjam-jam bisa. Saya bisa ajarkan nanti. Ya kita tunggu Abu Ridwan ya, Abu Ridwan karena kita sudah mencoba di sini mungkin perlu ini konsultasi dulu dari Abu Ridwan ini. Lanjut agar AKM ya asesmen kompetensi minimum dikenalkan kepada anak-anak mungkin di saat-saat mereka ujian atau semacamnya. Ya ini insya Allah akan kita lakukan pada bulan November. Kalau dari MKKS Kota Padang, kita akan melaksanakan AKM pada tanggal 11 dan 12 November untuk anak-anak kita yang kelas 8. Ya, insya Allah sudah didaftarkan. Ya, seluruh anak kelas 8 akan mengikuti asesmen ini. Ya, itu. Ya, itu mungkin beberapa pertanyaan dan juga saran ataupun masukan dari abu-abu dan umumu semuanya. Dan kami yakin abu dan umu ataupun orang tua dan wali murid yang tidak bergabung di Zoom kemarin mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali mungkin masukan-masukan, ya. Maka kita membuka pintu selebar-lebarnya di sekolah ataupun mungkin melalui media WhatsApp ataupun telepon atas masukan ataupun saran-saran yang tentu adalah untuk membangun ataupun meningkatkan mutu pendidikan di sekolah anak-anak kita, yaitu SMP IT Darul Iman. Dan kami mengingatkan dalam penyampaian ini, abu dan umu semuanya, kalau tadi mungkin kita fokus ataupun lebih membahas ataupun pertanyaan-pertanyaan adalah seputar akademik, ya pelajaran-pelajaran umum. Maka kami mengingatkan kembali bahwasanya konsep ataupun pola pendidikan kita di Darul Iman itu tidak hanya berfokus kepada pelajaran-pelajaran umum. Ya. Akan tetapi menterpadukan, ya kan Islam terpadu. SMP itu adalah sekolah menengah pertama Islam terpadu. Maksudnya memasukkan ataupun di dalam PBM ataupun kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak sekolah itu insya Allah akan kita integrasikan ke dalam nilai-nilai Islam atau lebih spesifiknya adalah sunnah. Ya, dan juga kita berharap ataupun mungkin sebagian orang tua sedikit berbeda sampai saat ini, mungkin ada sebagian orang tua yang masih berbeda tujuan ataupun harapannya menyekolahkan anaknya di SMP Darul Iman. Mungkin ada di antara kita yang masih mengharapkan agar nilai anak-anaknya tinggi, nilai akademiknya tinggi.
Ini memang harapan kita dan harapan semua orang tua ataupun anak-anak kita. Namun fokus utama kita tidak hanya terfokus kepada nilai kognitif saja ataupun nilai pengetahuan umum saja. Karena kita akan merasa rugi kalau hanya kita mengharapkan nilai kognitif atau pengetahuan dari mata pelajaran umum. Maka seharusnya kita juga mengharapkan anak-anak kita dari sisi pengetahuan agama mereka. Karena kalau kita sering mendengarkan tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz kita, ya, dari ulama-ulama kita, maka mereka akan mengatakan ilmu dunia itu kapanpun bisa dicari. Namun kesempatan untuk belajar ilmu agama ini terbatas dan tidak semua orang mendapatkannya. Dan alhamdulillah anak-anak kita pada saat ini berada pada tempat yang insya Allah akan menambah ilmu dan wawasan mereka tentang agama mereka, yaitu agama Islam. Kita tidak menginginkan nanti anak-anak yang mereka pintar dari sisi bidang umum, namun ternyata mereka bacaan sholatnya belum sesuai dengan sunnah ataupun sesuai dengan ajaran yang benar. Contohnya seperti itu. Atau mungkin mereka bagus dalam hitung-hitungan matematika mereka. Namun ternyata mereka tidak tahu cara menghitung zakat, tidak tahu cara menghitung harta warisan, dan lain sebagainya. Ya, maka kami mengingatkan kembali kepada Abu dan Ummu, ya, agar memang mengimbangi harapan tersebut, ya, antara harapan mendapatkan nilai yang bagus dari sisi akademik dan juga harapan dari sisi pemahaman agama anak-anak kita. Ya, yang mana kita terkenal dengan Al-Quran, maka mungkin anak kami berharap setiap hari ataupun setiap pekan orang tua menanyakan tentang hafalan anak-anaknya kepada guru-guru tahsin dan tahfiz kita. Bagaimana perkembangan bacaannya? Maka kalau fokus kita ke arah ini, kami yakin ilmu-ilmu dunia ataupun kemampuan-kemampuan dari sisi akademik, insya Allah akan juga mereka dapatkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan yang kami sampaikan dalam penyampaian kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.